Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Tarekat Naqsyabandi yang telah hadir pada hari ini, kita kembali melaksanakan yaitu pengajian Tarekat Naqsyabandi yang ada di Langkat, Medan ya. Karena Bapak tarikatnya ada 3 macam ya. Memang ketiga-tiganya Naqsyabandi, tapi ketiganya itu ada perbedaan. Pertama, Bapak tarikat di Pasaman ataupun daerah Panti, Sumatera Barat ya. Lewat Celimpuan, antara Celimpuan dengan Bukit Tinggi ya. Itulah tarikat saya, Bapak yang pertama. Di sana mursyidnya adalah Margarap, orang Tapanuli. Dari bahasa Tapanuli tarikatnya. Yang kedua, saya permisi sama Tuan Guru, permisi saya ikut hul di Basilam Baru, Medan ya, Basilam. Ikut hul sekaligus 10 hari menjelang hul saya sudah tarikat sana. Setelah habis hul, karena saya belum diangkat jadi khalifah, belum tamat, orang pulang, saya tinggal sana, saya tambah lagi 10 hari. Jadi saya sana suluk 20 hari, diangkat jadi khalifah tahun 2015 ya. 2015. Alhamdulillah saya tarikat itu. Setelah itu saya pulang ke Pekanbaru. Saya katanya mau ngambil mursyid. Ijazah mursyid harus ada tanda tangan daripada khalifah sebanyak 3 orang. Dan khalifah sebanyak 6 orang, harus ada rumah suluk. Saya pertama itu saya tidak tahu, saya minta tanda tangan sama khalifah Tuan Guru Abu Salam Pekanbaru. Tahu-tahu katanya tidak bisa kamu menjadi mursyid kecuali sudah ada rumah suluk, kecuali sudah ada khalifah kamu 6 orang, kiri kanan, 3 di sebelah kiri, 3 sebelah kanan, kalau tawaju katanya kan. Jadi bagaimana jalan kiranya Tuan Guru, kamu ikut juga ke apa di sini? Tawaju setiap malam Selasa. Jadi saya ikut setiap malam Selasa di Bagus Salam Pekanbaru. Maka saya itu setelah beberapa tahun datanglah Tambah Tua Siagian membawa mursyid dari Tolang Jahe, membuka suluk di Rumbai Barat, Pekanbaru, Simpang Drum. Maka saya ikut suluk sudah 5 kali. Pertama-tama suluk itu pas Covid-nya, cuman 10 hari, cuman 3 hari baru sudah disuruh polisi pulang ya. Jadi tidak jadi suluk, cuman 3 hari. Yang setelah itu ada suluk lagi 10 hari. Dan itu ada 10 hari sudah 4 kali suluk sama Tolang Jahe. Jadi nanti kita kaji semua. Yang pertama kita ambil dulu yang paling ringkas, yang paling pendek kajinya ataupun yang paling cepat adalah Babu Salam rangkatnya. Nah, inilah dia kaifiatnya ya. Ibu-ibu dengarkan baik-baik, nanti baru kita beramal di kelambu ya. Kaifiat mengerjakan Tarekat Naqsyabandi. Ini dari Langkat ya, Medan ya. Adapun kaifiat mengerjakan Tarekat Naqsyabandi itu 10 perkara. Yang pertama, menghimpunkan sekalian pengenalan kepada hati sanubari. Menghimpunkan sekalian pengenalan kepada hati sanubari. Kita kumpulkan pengenalan ya, pada hati sanubari ya. Setelah itu nomor 2, menghimpun hati sanubari kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah himpunkan hati kita kepada hati sanubari, sudah di sini hati kita, hati sanubari ini, baru menghimpunkan hati sanubari kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita himpunkan hati sanubari kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengucapkan astagfirullah 25 kali. Ucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah,
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sudah mengucapkan astagfirullah 25 kali. Yang keempat, menghadirkan ruh Syekh Thariqat Naqsabandi. Menghadirkan ruh Syekh Thariqat Naqsabandi, yaitu Syekh Bahauddin Naqsabandi, ya. Yang mendirikan Tarikat Naqsabandi itu Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ya, lanjut. Yang kelima, membaca Al-Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keenam, menghadiahkan pahala kepada ruh Syekh Thariqat Naqsabandi. Kita hadiahkan pahala kepada ruh Syekh Thariqat Naqsabandi, yaitu Syekh Bahauddin, ya. Itu yang keenam, menghadiahkan pahala kepada ruh Syekh Naqsabandi, Thariqat Naqsabandi. Yang ketujuh, ingat diri akan mati. Kita ingat diri kita ini sudah mau mati, ya. Kita bayangkan kita sudah mati, ya, artinya kita sudah mati, dikerumuni orang, datang orang ramai-ramai, semua kenalan kita, ada yang menangis, ada macam-macam. Setelah itu orang itu membawa kita ke tempat mandi, dimandikan. Kita bayangkan kita sudah mati, ya. Udah itu dikapani, orang itu ramai-ramai ngapani kita. Udah itu orang itu menyolatkan kita ramai-ramai. Sudah disolatkan, kita dibayangkan, kita dimasukkan, dibawa ke alam kubur di liang lahat, ya. Di sana itulah nanti datang Munkar Nakir bertanya, "Marrob buka siapa Tuhanmu?" "Rabbi Allah," kalau orang yang solat. Solatnya menjawab, "Man nabiuka," siapa Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma imamuka," siapa ikutanmu? Al-Quranul Karim, itu yang kuamalkan apa yang dalam Quran itu. "Wa ma kiblatuka," kiblatu Ka'batullah bil Makkahil Mukarramah, yaitu Mukarramah, ya. Ma kiblatuka bi Ka'batil, di Ka'bah. Kalau sholat kan menghadap Ka'bah semua seluruh Islam di Makkahul Mukarramah. Kalau dulu memang hadap ke Palestina, tapi sudah turun ayat, balikkan wajahmu ke Makkahul Mukarramah, yaitu Ka'batullah. Ya, setelah itu kalau sudah dapat semuanya, ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat, kaum muslimin laki-laki, Islam laki-laki, Islam perempuan. Kalau dapat semuanya itu, insya Allah kita itu akan tenang lagi, ringan lagi. Kita ditidurkan sampai hari kiamat nanti, tidurkan seperti pengantin baru, ya. Ditidurkan nyenyak. Nanti kalau sudah selamat di alam barza, barza artinya antara dunia dengan akhirat, antara dunia dengan yaumil kiamah, yaitu alam barza namanya, itu alam kubur itu. Nanti senang lagi ke hari kiamat. Di yaumil kiamah, disitulah nanti berkumpul seluruh manusia, ya, matahari sejengkal dari kepala,
sangat panas. Tapi kalau kita sudah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita banyak berselawat, itu banyak naungan alam, awan yang sangat dingin ya, sejuk ya, sejuk sekali, tidak terasa panas mata walaupun sejengkal. Tapi kalau tidak beramal, aduh panas hancur rasanya, luar biasa kan, kalau satu jengkal kan dari kepala. Jadi Siratul Mustaqim itu dijauh bil nanti seperti kilat kita menitinya di sana. Kalau orang yang beramal, yang sholat, yang puasa, yang berzakat, yang melaksanakan perintah Allah yang menjauhi larangannya, itu seperti kilat ya. Walaupun Siratul Mustaqim itu sebesar rambut di belah 7, tajamnya seperti pisau silat. Banyak yang terluka di sana, banyak yang terjatuh, ada yang langsung merangkak di sana, macam-macam lah. Ada yang macam kerbau berjalannya, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang macam ayam, macam-macam lah. Ada yang terbang. Jadi tergantung amal kita bersama. Kalau selamat dia pergi ke Sorgatul Naim, Jannatul Naim. Banyak nama-nama surganya sana, tergantung amal ibadah kita. Surga Firdaus, ya, tempat nabi-nabi ya. Jadi ada yang beribu tahun dia di neraka, itu di dalam neraka, jatuh ke dalam neraka, sesudah bersih dia dibakar, baru dimasukkan ke dalam surga ya. Dia macam-macam lah namanya. Neraka itu pun banyak macamnya, tergantung perbuatan kita masing-masing. Ada neraka Jahannam, ada neraka Jahim, ada neraka Pi, ada neraka Wel, ya macam-macam namanya ya. Jadi untuk itu mulai daripada sekarang siap-siaplah kita mencari bekal ya. Jadi kalau di surga itu apa nikmat yang paling besar? Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nikmat yang paling besar. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sejuknya, bagaimana enaknya, bagaimana puasnya. Jadi banyak orang tidak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung amalnya. Kalau nabi-nabi yang banyak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, yang ketujuh adalah memandang Robito dengan mata hati. Artinya dipandang Robito, guru yang mengajari kita. Ya, umpamanya sekarang kan, kalau mati kalian besok, aku yang mengajari, pandang diri aku sebentar aja. Supaya aku mengajari kalian, maruk bukan siapa jawabnya. Siapa Tuhanmu? Macam saya nanti, siapa mursyid saya? Saya 3 mursyid saya kan, saya pandang ketiga-tiganya sebentar aja, minta tolong kepada tiganya. Supaya dia mengajari saya. Maruk buka rubian lo. Kalau dia hafal sekarang tak bisa. Robito bisa mengajari, sholat bisa mengajari, puasa bisa mengajari, zakat bisa mengajari, infak bisa mengajari, sedekah jariah bisa mengajari. Ya pokoknya perbuatan baiklah yang bisa mengajari kita menjawab pertanyaan, yaitu mungkar dan nangkir ya. Kita ulang kembali supaya lebih jelas. Kaifiat mengerjakan torikat Naqsabandi. Yang pertama, adapun kaifiat bukan yang pertama. Kaifiat mengerjakan torikat Naqsabandi. Adapun kaifiat mengerjakan torikat Naqsabandi itu 10 perkara. Yang pertama adalah menghimpunkan sekalian pengenalan diri kepada hati sanubari. Yang kedua, menghimpunkan hati sanubari kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengucapkan astagfirullah 25 kali. Yang keempat, menghadirkan ruh Syekh Toriqat Naqsabandi ya, Sebauddin, membaca. Yang kelima, membaca Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang keenam, menghadiahkan pahala kepada ruh Syekh Naqsabandi, pahala daripada baca-bacaan kita, yaitu Al-Fatihah dengan surat Ikhlas. Itu kita hadiahkan kepada pahalanya kepada ruh Syekh Toriqat Naqsabandi ya. Langsung yang ketujuh, ingat diri akan mati. Kita ingat diri kita akan mati ya. Kita ingat diri akan mati. Atau kita matikan diri kita dulu. Kita ingat kita sudah mati ya. Yaitu yang kedelapan, memandang Robito dengan mata hati. Kita pandang guru kita yang mengajar kita Robito dengan mata hati sebentar aja ya. Mengadu kepada dia ya. Supaya diajarnya kita. Yang kesembilan, munajat. Apa itu munajat? Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Artinya, wahai Tuhanku, engkaulah yang kumaksud dan keriduhanmu lah yang kutuntut. Itu namanya munajat. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Kalau saya baca tahlil kan macam itu. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Afdal zikri baqlam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru itu, bukan la ilaha illallah itu. Kalau orang tidak tarikat dia bikin aja begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak tahu dia dari mana datangnya kan. Kalau Nabi isbat, la di bawah pusat, ilaha di otak, la ilaha illa di kanan, loh di hati sanubari. Gitu kalau pembawanya. Abdul Jikri Pakdam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 3 kali. Ya sudah, itu bukan macam itu lagi. Tergantung di mana kita suluk ya. Di mana kita suluk. Kalau di panti kita lurus saja. Dari apa kita itu, dari Robito, dari Adam, ya, dari nafsun natiko, latikatul kolbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul apa, latifatul khub, nafsun natiko kulu jasad. Itu yang kena semua jasadnya ya. Kalau yang 3 itu tadi pembukaan itu, Nabi isbat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dari bawah pusat ke kepala, dari bahu kanan baru ke hati. Jadi kalau sekarang la ilaha illallah dari bawah susu kiri 2 jari bawah jantung, itu adalah tempatnya Nabi Adam, dari makom Nabi Adam. Langsung la ilaha lurusya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lenaklah semua, latiful kolbi, latiful ruh, latiful sir, latiful apa, latiful khub, kullu jasad, nafsu natiko kullu jasad. Kena semuanya ya. Jangan tidak kena. Jangan bukan macam itu. Maka orang yang membawakan tahlil itu orang yang terikat. Kena semua makom. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama di makom Adam, 2 jari di bawah susu kiri. Baru dia diluruskan dia makom Adam sampai ke makom Ibrahim, sampai makom Muhammad ya, lurus macamnya. La ilaha latiful luruh, latiful korbi, latiful sir, Isa, latiful ahpa, Nabi Musa, latiful hub, Nabi Muhammad SAW. Kena lah dia itu kan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kena semuanya ya. Kalau kita tak zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau di panti. Tapi ini kita kan sedang suluk di basilam. Kalau basilam tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berputar macam tawaf ya. La-nya itu, kalau dia kan makom Adam itu di bawah susu, makom Ibrahim di bawah susu kanan, makom Nabi Musa di atas susu kiri, Nabi Isa di atas susu kanan, Muhammad tetap di dada. Artinya kita mengelilingi makom kalau di basilam kita tahlil. La ilaha illallah, berputar. La ilaha illallah, 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 berputar seperti bola. Tapi kena makom Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad ya. Keliling seperti yang tawaf itu, belok kiri tapi bukan ke kanan ya, beloknya ke kiri, putarnya ke kiri bukan ke kanan. Itulah hebatnya tasawuf ini ya, bukan kanan tulang kan bagus kanan kan, tapi tidak begitu. Karena mokomnya itu adalah mokom Nabi Adam di bawah susu, yaitu tempatnya jantung ya. Di situ baru ke atas susu kiri, di atas susu kanan, baru ke dada Nabi Muhammad. Panafsun natiko di otak, kullu jasad, semuanya badan, luar dalam, baik daging, urat, darah, sumsum, tulang-tulang, di bawah tulang, di dalam tulang itu ada sumsum, berjalan semua zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya, itu kalau di basilam keliling zikirnya ya. Jangan salah ya, tapi kalau di panti ataupun di sumbar itu lurus.
sama dengan tolang jahit lurus juga ya. Nah, jadi banyak macamnya, semuanya yang bagus ya. Jangan saling mencaci. Manapun cara perjalanan la ilaha illallahnya ikuti saja. Di mana kamu suluk, ke situlah kamu. Di mana kamu suluk, di situ kamu ikuti. Jangan dicaci yang di tempat lain ataupun puji-puji tidak boleh. Pokoknya di mana kamu beramal, disitulah kita suluk ataupun tarikat. Mudah-mudahan kita ingat Robito. Robito adalah guru yang mengajari kita. Itulah nanti membantu kita dalam alam barzah ya. Alam kubur. Marrabbuka. Ingat Robito. Dia mengajari kita. Rabbiallah. Wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka. Siapa imammu? Al-Quranul Karim. Wa ma ihwanuka. Muslimina wal muslimat. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kiblatuka. Ka'batullah itu di Mekah ya. Ka'bah tempat menghadap kita, seluruh umat Islam sekarang menghadap sholat ke Ka'batullah. Siapa yang sudah haji, siapa yang sudah umroh sudah tahu ya cara tawaf ya. Tawafnya itu enak sekali. Saya dulu waktu umroh pertama itu saya bisa mencium Hajarul Aswad beberapa kali karena saya sudah tahu taktiknya. Saya tunggu supaya dapat ya. Dengan cara sabar kita dapat mencium Hajaratul Aswad. Waktu haji pun bisa saya mencium Hajaratul Aswad. Saya tunggu pelan-pelan, saya sabar. Mudah-mudahan saya ikuti. Kadang-kadang tengah malam saya pergi jam 2 malam ataupun jam 3 malam saya berangkat sana. Tetap ramai. Mungkin itu banyak yang tawaf itu malaikat. Karena tidak ada berhentinya. Padahal kita tawaf cuma 7 kali kan. 7 kali kita pergi sudah sa'i lagi kita. Semuanya orang begitu, sudah 7 kali dia berangkat pergi dia sa'i, sudah berangkat ya sudah tawaf dia 7 kali, berangkat dia sa'i 7 kali. Itulah kerjanya setiap malam beribu-ribu manusia di situ, tidak pernah sunyi. Kata orang itu bukan manusia, banyak malaikat kawan kita yang tawaf itu di Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melaksanakan tawaf dan umroh ataupun haji ya. Kalau haji sekarang mau nunggu 25 tahun atau 30 tahun ya, mungkin kalau sudah umur 60 kita sudah tidak bisa ditunggu lagi. Tapi kalau masih muda lagi banyak uang kita bisa ya. Tapi kebanyakan orang banyak uang saya sudah berumur sudah 60 ataupun 70 ataupun 50 lah. Baru menunggu aja 25 tahun, berapa tahun lagi baru pergi ke Mekah ya. Kalau saya dulu nunggu 10 tahun, berangkat 2015 ya, berangkat 2017. Saya mendaftar 2010, berangkat 2017. 7 tahun saya ya, nunggu ya, baru pergi naik haji. Saya belum naik haji, saya umroh 2015 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melaksanakan umroh supaya tahu bagaimana tawaf itu. Putar kiri, bukan putar kanan. Putar kiri dia begini, putar kiri. Jadi kita kalau tahlil untuk di bahasa Islam ini adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti yang tawaf ya, kelilingi di atas susu kiri, susu kanan, baru berangkat ke bawah susu kiri, susu kanan, bawah di atas susu kiri, susu kanan, di bawah susu kiri, susu kanan, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Gitu caranya tahlil ya. Bukan la ilaha illallah sembarangannya, tidak bisa. Harus ada tempatnya. Melalui mokom Nabi Adam, mokom Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. 5 mokom itu yang mau dijalui ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, mokom Nabi Adam ya, susu bawa kiri. Mokom Nabi Ibrahim di bawah susu kanan. Mokom Nabi Isa di atas susu kiri. Mokom Nabi Musa di atas susu kanan. Mokom Nabi Muhammad di dada. Ya, itu kalau di Basiram. Tetapi kalau di panti, mokom Nabi Adam tetap di bawah susu, mokom Nabi Ibrahim di bawah susu kanan, tadi di bawah susu kiri Nabi Adam, bawah susu kanan Nabi, baru kembali ke sini Nabi Isa adalah lurus daripada Nabi Adam ke sini, baru dilangkau lurus dilangkau Nabi Muhammad, lurus di sini Nabi Musa, baru Nabi Muhammad di tengah. Jadi lurus la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apanya itu tahlilnya itu lurus ya. Sudah paham semuanya? Harus dipahami, harus suluk baru bisa. Kalau ini sekedar supaya kalian suluk, karena di dalam penerimaan suluk itu harus kita mandi tobat dulu. Sudah itu di KPN dulu ya. Sudah itu sudah diajarkan langsung diamalkan ke kelambu ya. Mudah-mudahan begitu ya. Bagi yang belum suluk ya, mudah-mudahan mau suluk dengan
pelajaran kita yang sedikit ini saya memancing supaya kalian mau suluk. Sebenarnya ini tidak boleh diajarkan di muka umum karena mursyid kita itu tidak membolehkan mengajarkan adab kita. Cuman kalau niat kita untuk menarik supaya orang mau suluk itu boleh. Ini tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan itu tergantung dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan dilakukan dengan niat. Innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah fahijruhu ila ma hajara ilaik ya. Itu namanya hadis Rasulullah. Kita niatkan supaya Bapak yang mendengarkan ya, yaitu kaji tarikat ini mudah-mudahan mau suluk ya. Harapan saya mau suluk ya. Demikian. Lanjut. Apa lagi? Sudah sampai kemana kita? Setelah kita melaksanakan munajat ilahi anta maksudi waridoka madlubi, artinya hai Tuanku engkaulah yang kumaksud dan keridhoanmu lah yang kutuntut. Baru yang ke-10 berzikir Allah di dalam hati, sanubar di dalam hati. Allah 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 Allah. Isilah dengan tasbih. Nah, hitunglah 5.000 ya. 5.000 Latiful Qalbi 5.000. Udah 5.000 nanti baru masukkan Latiful Sir 1.000 lagi tuh semuanya. 5.000 tambah dia 7 makam semuanya kita ini yang Latiful Qalbi ini. Yang 6 lagi 1.000. 5.000 yang Latiful Qalbi itu ditambah 6.000 11.000 semuanya. Kalau sudah tambah 11.000 baru pindah kaji ya. Hafalkanlah dulu itu ya. Jadi setiap habis kita melaksanakan zikir atau dari kelambu Allah 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 Allah, cuman 1.000 yang sanggup bernafas dulu, baca doa ya. Terutama 1.000 baca doa. Apa doanya? Doa selesai berzikir, Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala sari'atil gurroi wat turiqatil baydoi birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya ya. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurroi wat turiqatil baydoi nakosabandia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala sari'atil gurroi wat turiqatil baydoi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala sari'atil gurroi wat turiqatil baydoi birahmatika ya arhamar. Allahumma inni as'aluka tawbata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurui wa tariqatil baydoi nakusibandia birahmatika. Allahumma inni as'aluka tawbata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurui wa tariqatil baydoi birahmatika. Allahumma inni as'aluka tawbata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurui wa tariqatil baydoi nakusaban birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh nakusabandia saja, boleh langsung aja. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka tawbata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurui wa tariqatil baydoi birahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun Allahumma inni as'aluka tawbata wal inabata wal istiqomata ala sariqatil gurui wa tariqatil baydoi tariqatil nakosabandia birahmatika ya arhamar. Boleh wa tariqatil baydoi birahmatika ya arhamar rahimin. Inilah yang dinamakan kaifiat 10. Itu pertamanya ya. Ini itu dibahas silang. Lanjut. Latiful Qalbi. Saya bilang tadi Latiful Qalbi, bawa susu kiri 2 jari ya. Berhubungan dengan jantung. Ini ada jantung di sini. Jantung kita itu kalau Allah 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 setiap hari, tidak pernah berhenti mengucap itu. Allah 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 Allah, itu kerja jantung ya. Berhubungan dengan jantung, jasmani 2 jari di sebelah susu kiri. 2 jari sebelah kiri sini, agak ke kiri sedikit ya. 2 jari sebelah kiri, 2 jari sebegini, 2 jari sebelah sini ya. Agak ke kiri sedikit ya. Berhubungan dengan jantung, ini jantung di bawah susu ini 2 jari ada jantung ya. Itu namanya Latiful Qalbi ya. Qalbi hati ya. Latiful Qalbi kulubun, kalbi kolobun kulbun ya. Berhubungan dengan jantung, jasmani berhubungan dengan jantung, jasmani 2 jari di sebelah susu kiri. Zikir 5.000 wilayah Nabi Adam ini wilayahnya ya. Zikirnya 5.000 yaitu Nabi Adam alaihi salam tempatnya. Cahayanya kuning ya, sini kuning ya. Kuning asalnya tanah, air, angin dan api. Tempat hawa, nafsu,
syaiton, dan dunia. Sini tempatnya hawa. Kalau orang banyak hawa nafsunya, sini dia tempatnya. Harus berpikir dia supaya hilang dia itu. Jangan terlampau banyak hawa nafsu ya. Hawa nafsu, setan sini, dunia sini. Jika ikhlas, hilanglah itu. Jika ikhlas kita beri Allah, hilanglah itu nafsu itu semua. Setan itu ya, dunia itu ya. Agak lemah sikit ya. Hilanglah itu daripadanya, hilang dari sini. Dan masuklah kepada sifat tauhid. Masuklah tauhid ke sini. Ku ingat Allah Subhanahu wa taala. Makrifat, ingat makrifatnya, kuat makrifatnya. Dan sifat malaikat. Dan malaikat banyak datangnya, sifat malaikat datang sama kita. Itu namanya latiful qalbi. Itu kita belajar suluk. Belajarlah suluk ya, masuklah suluk. Supaya berkah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tua, belajar matilah ya. Itu namanya suluk, belajar mati ya. Praktek mati, itulah praktek mati. Jadi kalau mati besok sudah tahu, sudah kita sering prakteknya kan. Itu namanya suluk. Berhubungan dengan jantung, jasmani, 2 jari di sebelah susu kiri, zikirnya 5.000, wilayah Adam alaihissalam, cahayanya kuning, asalnya tanah, air, angin, dan api. Tempat hawa, nafsu, setan, dan dunia. Jika ikhlas, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepada sifat tauhid, makrifat, dan sifat malaikat ya. Malaikat itulah namanya ya. Jadi jangan kita takut suluk. Ada orang bilang kalau suluk gila dulu, kalau sekarang enggak lagi. Dulu takut-takuti orang kita, karena orang banyak gila dulu. Dia masuk suluk itu untuk mencari ilmu, untuk mengilmui orang, supaya orang mau sama dia, untuk mengilmui orang, supaya orang cerai, keluarga orang cerai, macam-macam lah. Datang setan, karena sini tempat setan kan. Setan itu lebih datang duluan mesti kodanya. Maka banyak orang gila. Kalau sekarang enggak lagi. Karena orang tidak berapa perlu. Apa gunanya kita ilmui orang supaya cerai? Apa gunanya kita ilmui orang supaya gila? Apa gunanya orang? Tidak ada gunanya. Jadi orang tidak mau lagi mengerjakan yang tidak berguna. Zaman sudah maju. Kalau dulu masih kolot ya. Sekarang kamu jangan kolot lagi, jangan ketinggalan lagi. Masuklah suluk. Beranilah ya. Bermula ya, berhubungan. Latoib, artinya kajian pertama latoib, latiful qalbi. Itu yang pertama ya, berhubungan dengan jantung, jasmaninya 2 jari di bawah susu, di sebelah kiri susu kiri, 2 jari di sebelah susu kiri, agak ke kiri sedikit, bukan sebelah kanan ya. 2 jari di bawah susu kiri, agak ke kiri sedikit sebelahnya. Zikirnya 5.000, wilayah Nabi Adam ya, alaihissalam, cahayanya kuning, asalnya tanah, air, angin, dan api. Tempat hawa nafsu. Nah ya, tak bilang tempat hawa, tempat nafsu, tempat setan, banyak setan sini. Dan dunia, cinta dunia sini ya. Jika ikhlas, hilanglah itu. Ikhlas Allah, ikhlas kita kan, hilanglah itu daripadanya. Dan masuklah kepada sifat tauhid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, madung. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku bayar nanti niatku sama niatnya, walaupun barang arah kadar, syukur alhamdulillah. Ya, itulah namanya. Sifat tauhid ataupun sifat makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sifat tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sifat makrifat adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sifat malaikat lah. Bagaimana sifat malaikat ya, tidak ada nafsu ya. Maka sekarang pindah kaji kita agak cepat sedikit ini ya. Namanya kita belajar dengan cepat supaya ada gaya penarik supaya kita cepat mau suluk ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi suluk besok ya. Karena ini pelajaran adalah sangat penting untuk bekal untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ini bekal untuk akhirat. Apa yang kedua? Latifur ruh. Apa itu latifur ruh? Berhubungan dengan Rabu. Berhubungan dengan Rabu. Kalau Rabu itu seperti hati, tapi tidak hati namanya Rabu itu ya. Rabu ada enak-enak kayak hati dia kah? Itu namanya Rabu ya. Berhubungan dengan Rabu, yaitu jasmaninya 2 jari di bawah susu kanan sini ya. Tipu ruh di sini,
dua jari di bawah susu kanan ya, dua jari di bawah susu kanan. Namanya rabu ya. Ada rabu di dalam. Kalau sini tadi hati, ya. Kalau sini rabu. Kalau sini tadi hati pula apa tadi, jantung tadi ya. Berhubungan dengan jantung. Kalau sini tadi jantung ya. Kalau sini rabu seperti hati tetapi tidak hati. Ya, rabu namanya, enak dimakan tuh, digoreng. Ya, berhubungan dengan rabu. Kalau rabu kerbau, kalau rabu manusia jangan dimakan lagi ya. Rabu kerbau enak dimakan. Kalau jantung kerbau enak dimakannya, ini rabu. Latipurru berhubungan dengan rabu, jasmaninya dua jari di bawah susu kanan, zikirnya 1000 biji Allah 1000. Wilayah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sini ya wilayahnya, cahayanya merah. Tadi sini kuning, sini merah. Merah kuning ya, di sini kuning, sini merah ya. Asalnya api. Kenapa dia api? Karena merah ya, api. Ya, api. Tempat sifat tomak sini. Tomak ya. Yang ini lobo, tomak lobo. Sokal artinya kalau bahasa Batak, sokal ya. Yang rakus dan bahil, ya, sempelit bahil. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat qanaah, merasa cukup, artinya memadakan yang sedikit yang ada padanya, dipadakan yang sedikit itu. Kalau sudah berzikir Allah dia hilanglah itu dengan ikhlas, tapi ikhlas janganlah ikhlas ya. Itulah namanya latipur ruh. Dah ulang balik lagi. Yang pertama tadi latipul kolbi, yang kedua latipul ruh, berhubungan dengan rabu, jasmaninya dua jari di bawah susu kanan, zikirnya 1000, wilayahnya Ibrahim alaihissalam, cahayanya merah, asalnya api, tempat sifat tomak, yang ini lobo, rakus dan bahil. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat qanaah, artinya memadakan yang sedikit yang ada padanya. Nah, ini namanya. Lanjut kita secepat mungkin kita berkajinya, yaitu sekarang lanjut kita latipus sir ya. Latipul kolbi, latipur ruh, latipus sir ya, latipus sir. Berhubungan dengan hati ya. Hati, ya ini hati. Jasmaninya dua jari di atas susu kiri. Di atas susu kiri, ini susu kiri tadi di bawah, latipul kolbi. Kalau di atasnya latipus sir, latipul kolbi, latipul ruh di bawah susu, latipus sir di atas susu kiri ya. Latipus sir Ibrahim, latipus sir berhubungan dengan hati. Hati jasmaninya dua jari di atas susu kiri, zikirnya 1000 Allah. Wilayah Musa alaihissalam. Musa di sini, Nabi Musa di sini ya. Tadi Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya. Adam, Ibrahim, Musa ya. Nabi Musa di sini ya alaihissalam. Cahayanya putih. Ini putih tadi kuning, merah, putih ya. Putih. Nabi apa namanya ini? Itu namanya cahayanya di atas zikirnya 1000, wilayah Musa. Kalau Musa itu putih warnanya karena jenggot Fir'aun ditariknya menjadi putih ya. Itu ingat itu waktu Nabi Musa itu menarik jenggot Nabi menarik jenggot Fir'aun waktu dia kecil, maka putih kayak jenggot si Fir'aun alaihissalam. Itu namanya Nabi Musa. Kita ulang balik. Berhubungan latipus sir, berhubungan dengan hati. Jasmaninya dua jari di atas susu kanan, di susu kiri, zikirnya 1000, wilayah Nabi Musa alaihissalam, cahayanya putih, asalnya air, tempat sifat pemarah. Ya, pemarah, Nabi Musa kan pemarah itu. Wow, ditinjunya orang mati langsung ya. Nabi Musa pemarah itu ya. Langsung pembengis, pemarah, pembengis dan dendam. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat pengasih, penyayang, penyantun, lemah lembut dan
halus budi bahasa. Kalau sudah kita ikhlas membaca Allah 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 di atas susuki namanya latiful sir, latiful kolbi, latiful sur, latiful sir. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lanjut, kita sudah selesai, yaitu nomor 3 ya. Pertama tadi kan latiful kolbi. Latiful kolbi nomor 1, latiful ruh nomor 2, latiful sir nomor 3 ya. Latiful sir nomor 3. Sekarang nomor 4, latiful ahpa. Latiful ahpa berhubungan dengan limpa. Berhubungan dengan limpa, jasmaninya 2 jari di atas susu kanan. 2 jari atas susu kanan. Tadi susu kiri di bawahnya, susu kanan di bawahnya, susu kiri di atasnya. Sekarang di atas susu kanan. Berhubungan dengan limpah namanya katanya. Limpah. Limpah itu seperti hati juga, tapi beda warnanya, beda rasanya beda kalau dimakan. Berhubungan dengan limpah, jasmaninya 2 jari di atas susu kanan. Tadi apa namanya tadi pertama? Dengan hati, dengan Rabu. Oh tadi Rabu namanya kan. Yang pertama dengan jantung ya. Jantung, Rabu, hati, limpah. Jantung, hati, Rabu, limpah ya. Latiful kopi. Ya. Latiful kopi berhubungan dengan limpah. Jasmaninya 2 jari di atas susu kanan. Zikirnya 1000, wilayah Isa alaihissalam. Cahayanya hitam ya. Kalau Nabi Isa hitam cahayanya. Nabi Musa tadi putih hitam. Asalnya angin, tempat sifat zikir, tempat sifat dengki, iri, hati, busuk hati, sifat munafik. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat ridho dan bersyukur. Sifat ridho dan bersyukur masuk saja. Nah, itu namanya latiful hobi ya, latiful hobi. Latiful hobi ya, latiful hobi. Yang keempat berhubungan dengan limpah. Limpah namanya, limpah. Jasmaninya 2 jari di atas susu kanan. Zikirnya 1000, wilayah Nabi Isa alaihissalam. Cahayanya hitam ya. Asalnya angin, tempat sifat dengki, iri hati, busuk hati, sifat munafik. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat ridho dan bersyukur. Lanjut, kita langsung nomor 5. Latiful ahpa. Latiful ahpa adalah berhubungan dengan empedu. Rupanya di tengah-tengah dada ini ada empedu. Empedu yang pahit itu ya. Kalau di Tapanuli namanya pogu. Pogu ya, empedu. Berhubungan dengan pogu. Berhubungan dengan empedu. Jasmaninya di tengah-tengah dada. Zikirnya 1000. Zikirnya 1000. Wilayah Muhammad. Muhammad ini ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya hijau ya, hijau. Asalnya tanah. Tempat sifat takabur, ria, ujub dan sum'ah. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya dan masuklah kepadanya sifat tawaduk, ikhlas, sobar dan tawakal. Itulah kalau kita berzikir di dalam Allah 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 Allah. Itu makom Nabi Muhammad di tengah dah cahayanya hijau. Itu sifatnya sifat apa? Takabur. Apa yang namakan takabur? Duluan dia mendahulukan Tuhan dia. Aku besok pasti dapat uang sekian katanya. Itu namanya takabur. Ria, dia beramal karena ria. Jadi imam dia banyak bagus ayatnya, bagus suaranya. Ya ujub dia kayak sombong karena ujubnya. Dan sum'ah.
Jika ikhlas zikirnya, hilanglah semuanya itu daripadanya, dan masuklah kepadanya sifat tawaduk. Tawaduk dia ikhlaskan Allah, sobar dia, dan tawakal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita apa lagi pindah kaji kepada latipun nafsun natiko. Nafsun natiko adalah di otak ya, berhubungan dengan otak. Jasmaninya di tengah-tengah dahi, dekat dahi ini. Zikirnya 1000. Wilayah Nabi Nuh di sini ya, alaihi salam. Cahayanya biru, tempat hayal, menghayal sini menghayal. Dan angan-angan, banyak angan-angan. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya, dan masuklah kepadanya nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang tenang ya. Kalau orang banyak menghayal, banyak mengangan-angan, dia itu nafsun natikonya itu tidak pernah dibaca Allah. Dia benar kita Allah dibacakan di sini kan, wah hilang dia angan-angan itu semuanya. Banyak orang berangan-angan kan, menghayal. Itulah baca ya, Allah. Tapi lebih bagus jika pesuluk dulu ya, menerima supaya berkah daripada mursyid kita memberikan kaji ya, diamalkan di kelambu. Lanjut kita latibul kullu jasad. Kullu jasad sekalian jasad ya, kullu jasad luar dalam. Baik tulang belulang, tulang belulang, darah, daging, sumsum, pokoknya mengalir semua, Allah semuanya ya. Berhubungan dengan seluruh badan. Zikir 1000. Tempat jahil, orang bodoh kan, tempat jahil orang bodoh. Jahil, bodoh, dan lalai. Itu tempatnya ya, seluruh badan ya. Jahil, bodoh, dan lalai. Jika ikhlas zikirnya, hilanglah itu daripadanya, dan masuklah kepadanya masuk ilmu dan amal, banyak beramal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini disebut Sultanul Zikro. Artinya Sultanul Zikro itu raja sekalian zikir. Zikir ini dijalankan melalui darah, daging, urat, dan tulang belulang, seluruh badan luar dalam. Kalau tulang belulang di dalamnya sumsum melalui Allah. Hitung sampai 1000 ya. Itu namanya latibul kullu jasad 1000. Itu seluruh badan luar biasa. Namanya ini zikrul ini disebut juga Sultanun Zikri, Sultan raja sekalian zikir. Sultanun Zikri artinya raja sekalian zikir. Inilah terakhir la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah tahlil itu. Ini Allah, itulah zikirnya lah. Itulah latibul qalbi, latibul ruh, latibul sir, latibul afra, latibul hub, latibul kullu, latibul nafsun, latibul kullu jasad. Kaji kita pagi ini tinggal cuman 6 ya, latibul qalbi, latibul ruh, latibul sir, latibul ahbar, latibul hub, latibul nafsun natiko, kullu jasad. Itu namanya latoib ya, artinya yang halus-halus. Berzikirlah kamu di latoib itu supaya kamu tenang berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok baru kita lanjutkan, karena pada pagi hari ini kita sudah siap melaksanakan kaji latoib dalam suluk Tariqatul Naqsabandi yang ada di Langkat ya. Yang ada di Langkat ini dia secara ringkas. Kalau ada di Panti bahasa kita bahasa Tapanuli ya. Yang ada di Torang Jae ya bahasa Indonesia juga, campur-campur ya. Campur bahasa Tapanuli dengan bahasa Indonesia itu Tolang Jae. Kalau di Panti bahasa kita semua bahasa Tapanuli. Kalau di
langkat bahasa Indonesia. Kalau di Tolang Jaya campur bahasa kita dengan bahasa Tapanuli dengan bahasa Indonesia. Inilah 3 macam tempat saya suluk. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dengan ceramah saya ini. Mudah-mudahan dapat mengikuti suluk. Jangan takut lagi. Jangan ada yang takut gila, takut ini. Tidak ada itu loh. Semuanya anak-anak pun sudah banyak yang suluk sekarang ya. Karena zaman sudah modern, sudah banyak tangkalnya ya. Gitu. Kalau dulu banyak orang menuntut ilmu untuk mengilmui orang, untuk membuat orang gila, untuk membuat orang salah sama dia supaya cinta sama dia, macam-macam lah. Jangan kaji lagi zaman dulu. Sekarang sudah maju. Mari kita suluk bersama-sama untuk persiapan kita untuk di alam barza, untuk di alam akhirat. Karena alam itu ada 3 ya. Alam dunia, alam barza, alam yaumil kiamah, alam akhirat ya, alam kiamat ya, 3 alam. Jadi kita sudah melalui 1 alam dunia. Sekarang kita sedang berada di kita sudah melewati alam pertama, alam ruh ya, alam rahim ya, alam rahim, alam dunia, alam barza, alam akhirat. 4 alam itu ya, 4 alam. Maaf ya Bapak Ibu salah ingat tadi, alam rahim. Kita waktu di kandungan sudah alastur bika, adakah aku Tuhan kau lu bala. Iya kata kita, tapi kita tidak ingat. Kata orang macam itu. Ya, kita sudah ditentukan di sana ajal kita, ditentukan umur kita, sudah ditentukan rezeki kita, sudah ditentukan jodoh kita, sudah ditentukan semuanya di sana ya. Tinggal menjalani aja sekarang. Kita berada di alam dunia. Nanti dari alam dunia kita berpindah ke alam barza, dari alam barza kita pindah kepada itu haram yaumil kiamah, haram akhirat ya. Jadi kita sudah melalui 1 alam, yaitu alam rahim. Kita sedang berada di alam dunia. 1 sudah kita luas, 1 kita sudah lalui, kita lewati, dan yang alam dunia sedang kita jalani. Alam akhirat, alam barza akan kita lalui, alam akhirat akan kita lalui. Untuk belanja di alam barza dan alam akhirat itu, di dunia inilah kesempatan waktu hidup kita beramal. Karena sesudah mati nanti, pulangkanlah aku ke dunia supaya aku beramal. Itulah kata kita kan. Tapi tidak boleh dalam ayat sujadah kan macam itu kan. Kata orang-orang yang pulangkanlah aku ke dunia supaya aku beramal. Mana bisa pulang lagi? Tidak ada pulang lagi. Orang pun kalau pulang dari kubur takut orang nanti semuanya itu. Kalau ada yang pulang ya, kalau dikabulkan oleh Allah SWT, tidak ada yang pulang. Untuk itu, karena tidak bisa pulang dari kubur itu, sebelum kita masuk kubur, beramallah, banyaklah beramal dengan ikhlas, menolong orang miskin, menolong orang susah, berbuat baiklah kemana-mana. Ada kamu tengok orang lewat di halaman, doakan dia supaya bahagia, supaya baik, selamat di dunia akhirat. Ada orang yang mencuri, doakan dia. Kalau tidak sanggup dengan lidah kan, larang dia. Kalau tidak, doakan dia supaya dia bertaubat nasu. Taubat nasu itulah taubat yang diterima. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kaji pemutusan. Kalau kita sudah banyak dosa, jangan putus asa. La ta'asumir rahmatil, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah. Mudah-mudahan taubat kamu taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kaji ini dengan bacaan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.